Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'a rushdahu amma ba'da. Masih ada waktu ya, sebentar, lumayan 10 menit. Bismillah. Sore ini kita kembali memulai setelah mungkin 2 hari kosong ya. Kemarin terakhir 1 set ya, tidak apa-apa. Saya menggantikan karena yang jadwal hari ini berhalangan, ada rapat di BS1 dan tanggung jawab sebagai seorang pengangguran itu menggantikan yang sibuk. Sebentar lagi kan sudah masuk akhir semester 2. Sebentar lagi Ramadan pulang, terus lulus. Yang lanjut pusat, alhamdulillah. Saya doakan moga-moga dadi bocah sing alim-alim. Ya, yang lanjut pusat tak doakan secara khusus. Doa yang limited edition. Limited edition itu kan edisi terbatas doanya. Karena jarang yang mendoakan, makanya edisi terbatas. Kalau yang doakan banyak ya tidak jadi limited edition. Jadi orang dongo khusus di LBS pusat itu. Kalian akan belajar banyak, tak jamin orang rugi. Kalau yang merasa rugi, berarti memang dasarnya dia kurang bersyukur. Paham? Yang lanjut sana pokoknya dinikmati saja prosesnya. Insya Allah nanti kalian keluar nang jadi kiai, jadi wali lah, sunan lumayan. Dengan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Saya yakin pasti akan belajar banyak di sana, belajar kehidupan terutama. Karena yang poin pentingnya di pondok itu kalian itu bisa urip gitu. Apa tadi? Oh, kok keras? Maka ketika santri itu masuk pondok, beban paling besar santri itu kowe kudu belajar kepondokan itu. Kalau di pondok hanya kalian mencari bahasa Inggris dan lain-lain, di luar pondok pun ada. Jadi mumpung kamu di sini, ya, harapan kita besar sekali. Mumpung kalian ada di pondok, manfaatkan sebaik-baiknya. Di luar nanti kamu akan membutuhkan pelajaran pondok, itu yang paling dibutuhkan. Ya semua pelajaran penting. Fisika, geologi, sains yang lain-lain, ilmu pengetahuan dan macam-macam. Nah, bahasa Inggris itu akan dibutuhkan suatu saat nanti, cepat atau lambat ya. Cuma ketika kalian belajar kepondokan, kalian belajar agama, itu mesti dibutuhkan.
bukan cepat atau lambat. Itu kalian keluar pondok saja sudah pusing itu kalau kalian tidak pinter. Dalam hal contoh sederhana saja, misalkan pas sholat, akan banyak perkara-perkara yang menjadi tanda tanya. Bahkan ketika kalian di pondok pun belum tentu kalian bisa memecahkan itu. Masuk bulan Ramadan misalkan, akan banyak pertanyaan. Masuk bulan Rajab itu akan banyak juga. Syaban, Ramadan, Syawal itu sampai nanti Dzulhijjah, kurban, haji, umroh. Meskipun kamu tidak haji, tidak umroh, itu nanti akan banyak itu. Itu kan bukan keseharian. Oke, misal kalian punya istri ya, jangan punya suami. Siapa tahu saya dapat undangan, orang KKP. Dulu nyantri waras-waras saja, kok keluar jadi pusing ya. Bisa jadi nanti ketika kalian punya istri, kalian akan pusing mikir haid, nifas, apalagi kalau istrinya itu mustahadah. Istihadah itu kondisi ketika haid keluar darah tapi tidak berhenti. Jadi tidak jelas, kadang seminggu sekali, kadang kalau haid normal kan ada hitungannya, maksimal 2 minggu, 15 hari. Kalau istihadah tidak, terus atau berhenti, atau terus. Jadi kalian sebagai santri, ya syukur kalau istri kalian besok ternyata santri juga, lebih alim dari kamu, ya sudah. Tapi kamu harus menanggung malu seumur hidup itu. Kamu sholat Allahu Akbar, istrimu, Mas takbirnya kok kayak ngomong, boleh kamu rukuk Allahu Akbar, rukuk ini Sami Allah liman, lu kok ngono, lu kok ngono, subuh kok ngono, lu kok luar barang ngono, bisa wae. Sholat nazilah kan 5 waktu bisa. Lu kok, nah terus kamu kelompang, ambuh ya. Oh ya kok ngono ya. Kenapa? Harga diri seorang suami mau dilihat dari apa? Fisiknya gagah, enggak. Siapa bapaknya yang bodoh? Ya paling bapaknya tentara ya. Itu saja lama-lama kan gemuk juga. Ada? Enggak, berarti bapakmu sukses enggak? Sukses, bisa mendidik, membesarkan kalian. Ibu kalian melahirkan kalian. Kan enggak? Apa semua wali-wali itu seperti Adira? Kan tidak. Paham enggak? Maka fisik itu tidak terlalu ya bagus dilihat pemandangannya. Mungkin untuk istri mungkin dilihat menghibur, sama ketika kita melihat istri yang cantik parasnya, ya oke. Tapi kalau cari istri kok kurang ininya, susah sendiri nanti. Paham tak? Cari kok bisa orang dongan misalnya, bayinya nangis heboh dan lain. Maka ilmu kalian akan dibutuhkan terlebih ketika kalian berkeluarga nanti. Di sini mungkin sekarang, besok di SMA, di pusat sana. Saya bilang di pusat bukan di pondok lain, tidak ya. Maksud saya karena saya lulusan sana, jadi yang saya tahu pasti. Daripada ngomong ke pondok rono, pondok ini sok tahu kan, pondok ini. Di sana belajar haid, belajar nifas. Buat apa kita laki-laki? Yaitu nanti ketika kamu punya istri. Jadi suami yang soleh, yang punya bekal ilmu yang banyak. Saya ketika istri bertanya, kamu jelaskan. Mas kipiye mas, headnya urung mandek wis hari ke-10. Dalam madhab Syafi'i begini, dalam Imam Ahmad begini, dalam Maliki begini, dalam Hanafi begini, yang Roji pendapat ya ini, dalilnya bla 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 bla. Istrimu kan tambah sayang.
Paham? Tidak berani melawan kamu kali itu. Tapi kalau kamu kalah pinter, wah, kamu salah sedikit istri kamu sing pinter kan repot. Qala ta'ala, kayak ngomong sidik salah, qala ta'ala, kamu pulang kemalaman, qala ta'ala, qala Rasulullah, qala dikui orang ngerti qala fi'il mati komudore ora tok. Ngerti momen qala Rasulullah, qala yaqulu qaulan wa maqalan, bahwa dengan ngaji kan orang matang karena tidak lanjut di pusat. Iya, kamu belajar cuma sampai MBS mentok tasrifan balik. Ayo fikih materi mau apa toh? Haji. Kapan anak haji? Orang mesti. Di fikih-fikih yang di SMP bukan tidak bermanfaat, itu ilmu untuk nanti. Jangkanya jangka panjang. Tidak semua dari kalian itu berkesempatan haji, semoga bisa semua. Tidak semua dari kalian nanti umroh. Kalaupun iya, kalian sesuk zaman ke mbah-mbah sepuh-sepuh atau sudah punya anak. Tapi sebelum itu kalian akan mengalami haid. Istrinya mengalami itu bukan melakukan haid, mengalami pembunuhan. Membunuh atau dibunuh? Nah, mengalami itu hal. Paham? Ya, hal itu kondisi tertentu. Ya orang head, ya orang head. Istrinya lah, pokoknya istrinya. Paham? Kalian akan mengalami istri kalian head. Bingung mana? Mengalami istri kalian. Terus saya tahu istri saya lah. Sing ngono-ngono iki wis ora bojo umat. Jadi ketika nanti kalian akan mengalami, mungkin setiap bulan itu akan mengalami pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Paham? Nanti ganti ngodok sholat enggak, sholatnya terus diganti tidak, terus baca Qurannya gimana, kalau pegang terjemahan tok boleh enggak? Kan Quran sekarang pinggirnya terjemahan, pegang situnya boleh enggak? Nanti kalau gini gimana, kalau begitu gimana, kalau kalian bisa berarti apa-apa. Waduh, saya dulu belajar pondok itu cuma bab haji, umroh, udhiyah, dan lain-lain. Saya tahunya cuma beleh wedhus itu saja, belum pernah praktek karena belum akikah, belum pernah kurban. Saya bisanya tahunya darah unta, darah kambing, tidak tahu darah istri. Haid itu keluarnya lah, dan seterusnya. Maka apa yang kalian dapat di pondok yang paling berguna nanti di SMA. Maka celakalah bagi yang tidak lanjut. Promosi. Tapi sudah selesai tes gelombang kedua. Supaya apa? Supaya menyesal kalian yang tidak daftar. Pak, sesuk yang akhirat bukankah sudah kuperingatkan? Hati-hati gitu. Ya semua punya jalan hidup masing-masing lah. Udah lanjut ya nggak apa-apa, tapi siap-siap nanti. Tapi harus banyak belajar di luar atau tanya temen. Kan nggak keren loh, kamu ditanya istri malah tanya temen. Kan piye ngono. Malah ditikung lisan. Misal kamu ditanya istri, ya, Beb, Pak, banyak pengantin anyar biasanya kan, Mas, Beb, yang di mana ini? Saya gini, aku gini, terus kamu bentar ya Dek, tak telepon teman saya dulu saya mondok cuma sampai SMP, maklum ya. Nah, terus foto, foto kok, telepon. Pas telepon, sebelumnya kancane sing lanjut ya orang patek mudeng. Terus gimana? Oh ya itu Allahu a'lam itu.
Coba tanya ini, tanya ini, tanya itu. Itu gunanya punya teman santri itu enak. Dan kalian yang pintar, yang ilmunya matang, besok siap-siap, harus ikhlas, harus terbuka telinganya, harus lapang dada ketika nanti kalian mungkin akan ikut ngurus keluarga orang. Memang resiko jadi orang pintar begitu. Pak, kemarin teman saya ada yang sudah nikah angkatan saya, setahun atau 2 tahun lebih muda dari saya ya, sudah nikah. Akhirnya sudah punya anak, yang ngasih nama anak saya. Keren kan? Sehingga wis apa? Koncoku. Yang buat anak teman saya. Yang buat apa? Yang melahirkan bukan membuat. Yang melahirkan, yang punya anak teman saya, istrinya teman saya. Kok masih bingung? Teman Ustaz melahirkan? Enggak. Istrinya teman saya yang ngasih nama. Loh, itu gunanya orang yang sudah belajar enak. Minta nama bahasa Arab tuh lah gampang, buka kitab ketok selesai. Tanya artinya ya bohong aja. Enggak, jangan ditiru dosa. Kalau iki jenenge sing apik. Ya, Pak, khairul. Ya, sekarang itu musim sudah kayaknya kalau namanya bahasa Arab sudah masuk surga. Pemenang Muhammad, nyusai guru, naik absen, namanya siapa? Hanan, ada Muhammadnya enggak? Ya itu mesti golek Muhammad, kok kabeh sebelum orang. Supaya orang Muhammad dicari lama huruf H mana enggak ada, sebelum Muhammad Haidar. Yusuf mana cari? Ye, kok ada juga. Sebelum Muhammad Yusuf sama. Paras cari F, enggak ada juga. Sebelum Muhammad Paras. Ya bagus, saya ada bilang katanya kalau pakai nama Nabi Muhammad di akhirat mudah, belum tentu. Ya Muhammad yang fasik ya pada wae. Paham? Dong. Nah, misalkan begitu, hal-hal semacam ini harus diperhatikan. Paham? Beri nama anak tuh yang pendek-pendek saja. Ya bagus kalau yang artinya bagus. Wis ST. Tangiran bukan orang. Nah, terus dan seterusnya. Enak maka akan jadi tempat kalian nanti akan ditanya orang. Di satu sisi itu beban. Karena kamu berarti kan sarungmu diganduli wong-wong kan itu. Paham? Apalagi kalau sudah tanyanya ini baiknya cerai tidak, wah. Ini apalagi kalau tanyanya baiknya beli rumahnya di mana? Yang dekat saya saja. Enak. Karena kamu bingungan nanti kalau tanya biar dekat misalkan. Maka hal-hal penting harus dipertimbangkan. Maka menjadi seperti itu bekalnya harus banyak. Sorof saja tidak cukup, nahu juga tidak cukup. Paham? Meskipun ada memang yang memahami nahu yang mendalam sampai bisa meneliti kehidupan itu dengan nahu, bisa. Orang boleh berhenti misalkan. Karena nahu itu bisa diambil dari situ kacamata kehidupan seseorang. Paham enggak? Orang itu hidup manfaat itu ada dua. Ada yang manfaat untuk diri sendiri, ada yang manfaat untuk
orang lain. Sama di nahwu kamu akan tahu itu ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Paham? Orang bisa membawa manfaat kepada satu orang, ya orang terdekat lah. Bisa lebih, bisa banyak orang, sama. Fi'il muta'addi bisa fi'il muta'addin ila maf'ulin wahid, bisa ila maf'ulaini, bisa ila salah satu mafa'il, dan seterusnya. Fi'il muta'addi, fi'il yang mana dia pekerjaannya mempengaruhi yang lainnya. Paham? Fi'il lazim berdiri sendiri, qoma, qala, takallama, tahaddasa, dan seterusnya. Kan dia sendiri yang melakukan. Tapi ada fi'il muta'addi, memasukkan, mengeluarkan. Ada fi'il lazim, keluar dan masuk. Dalam kehidupan ada juga yang begitu. Ada yang bermanfaat hanya untuk dirinya, ada juga memberi manfaat untuk orang lain. Ada yang masuk sendiri, ada yang masuk dan memasukkan yang lainnya. Paham? Dan banyak sekali dan lain-lain. Ada yang seperti tinggal bagaimana kita mengambil manfaat dari ilmu-ilmu yang sudah diajarkan. Paham? Tinggal bagaimana kamu prinsip itu sudah jelas. Ilmu itu saja sebetulnya, cuman cabangnya banyak. Dan di mana-mana di mana-mana kita mengikuti, yang mengikuti harus manut yang diikuti. Itu di mana-mana, di syariat juga kan. Kita mengikuti Rasul, ya kita harus manut dengan yang kita ikuti siapa? Rasul. Ya toh? Sama ketika ya, semuanya harus selaras dengan Bapak. Semua harus selaras dengan Nabi ketika kita mengaku umat Nabi. Dalam prinsip kehidupan ada yang diikuti dan ada yang mengikuti, itu pasti ada. Maka tidak bisa kita egois. Mungkin sekarang saya duduk di depan, yang lain mendengarkan. Suatu saat nanti saya akan duduk di belakang, saya yang mendengarkan. Bisa? Bisa. Ketika mungkin Dewan Pasukan yang mus'ab, mereka juga pernah seperti itu kan. Ketika mudabir, kalau juga ada mudabir mengatur, mereka juga pasti suatu saat akan diatur. Pak, kalian di sini sok-sokan besar kepala, suatu saat kalian akan dapat balasan. Maka hidup memang begitu, tidak selalu di atas, kadang di bawah. Saya mengajar, saya pun pernah belajar. Ketika saya bilang dicatat, ustadznya nerangkan apa itu? Dicatat, sadarnya disetorkan karena tanya, mufrodatnya dihafalkan, kitabnya dibawa. Saya pun pernah begitu juga. Paham enggak? Kalian nanti yang duduk di bawah suatu saat akan duduk di depan. Suatu saat akan menyampaikan ilmu yang apa yang saya sampaikan sekarang, mungkin setahun, 2 tahun, belasan tahun ke depan kalian yang menyampaikan ke orang lain. Mungkin aku mati seperti batang, seterusnya. Sekarang kamu injak bumi, besok bumi di atas kamu. Paham? Maka akan begitu seterusnya. Ada mubtada, ada khobar. Khobar mengikuti mubtada di mana-mana, mubtada di depan. Tapi suatu saat ada khobar muqaddam. Paham kan? Akan ada khobar yang maju di atas mubtadanya pada kondisi tertentu. Paham enggak? Ada sifat, ada mausuf. Suatu saat sifat di belakang mausuf di mana-mana. Muhammadun Jamil. Kuwi mubtada khobar. Misalkan Muhammadun al-Jamil, sifat al-Jamil mausuf Muhammad. Bisa suatu saat sifat itu berada di depan, mausufnya di belakang. Al-Jismul Kabiru, al-Jism mausuf, al-Kabiru sifat. Suatu saat akan ada Kabirul Jismi, sifat dimudhofkan kepada mausufnya. Semua begitu. Paham? Ada kalanya dan ada kalanya. Suatu waktu akan ketentuan hidup itu pasti berubah. Di dalam ilmu juga ada kaidah likulli syai'in mustasnaya
segala sesuatu pasti ada pengecualian di situ. Tidak boleh ulang untuk santri, tapi ada yang izin. Sakit, kabies, jatuh, retak, kepukul, kelempar, dan seterusnya. Izin perawatan di rumah sakit. Ada yang sakit apa? Gejala ini, gejala itu. Diperiksakan, ternyata harus opnam, harus. Tidak bisa terus, tidak boleh izin. Ya sudah, plek gitu. Sampai mati pun di pondok, tidak bisa. Karena di kulise mustasnaya, setiap sesuatu pasti ada pengecualian. Sholat tidak boleh bergerak, tapi nek gatel beda lagi ceritanya. Paham? Dong ya? Sholat tidak boleh melangkahi depan orang sholat. Lalu gimana kalau di Masjidil Haram? Woi batal untuk tuh gimana? Kalau kamu diam saja ketinggalan jamaah, kalau kamu mundur, Masjidil Haram itu sak Prambanan ya. Pemenang Nabawi itu pernah umroh, coba bayangkan pas sholat jamaah kentut kamu di tengah-tengah atau di depan gimana? Ya mau tidak mau nabrak, mau tidak mau tengah depan orang sholat dan dibolehkan dalam kondisi tertentu. Maka kamu dalam hidup harus siap tiba-tiba nanti kamu keluar dari prinsip kamu hidup bagaimana. Saya berjanji Ustaz tidak akan pernah hutang. Sebule jatuh kulit apa melarat dia miskin. Tiba-tiba bangkrut naudzubillah. Tiba-tiba begini, tiba-tiba begini, mau tidak mau pinjam. Paham ya? Ini kondisi tertentu. Terkadang mau tidak mau kita harus keluar dari aturan main kita sendiri. Paham? Maka ya kehidupan itu begitu. Maka kamu menuntut ilmu lah yang banyak, pasti nanti ada gunanya. Ya, pasti nanti ada gunanya. Jangan kamu kira matematika hanya hitung-hitungan saja, tidak. Nanti kamu mungkin buat rumah perlu matematika, kamu ngitung perlu matematika, kamu buka warung, kamu perlu ekonomi, kamu usaha dan seterusnya. Jangan katakan ada ilmu yang tidak penting, prakarya, pelajaran sepele, tapi ternyata suruh buat seblak saja. Ada yang kasihan ditawarkan ke saya pula. Loh itu pelajaran besar. Prakarya itu pelajaran selama ini kan dipandang sebelah mata, happy-happyan saja toh. Tidak ke matematika kamu nyatet penentengan sampai seperti itu. Bahasa Indonesia, kalau dulu zaman saya mungkin pelajaran-pelajaran ujian nasional itu ditinggikan. Ternyata siapa tahu yang berguna prakarya, tata boga, masak-masak, buat ini buat, ternyata nanti yang kamu dapat duit itu ternyata dari pelajaran prakarya. Lu siapa tahu? Kamu malas-malasan olahraga, ternyata suatu ketika bakatmu lari-lari. Lari dikejar polisi atau misalkan ternyata ya jangan sampai nama sosantri kayak pelakuannya dikejar fans dong. Semua ada gunanya, meskipun nanti yang paling berguna kepondokan itu mesti. Jangan sampai kamu bicara riba, bicara lain-lain, bicara bumi datar atau bulan, ribut dalilnya, Qurannya, tafsirnya, walah. Ditanya bersuci tidak bisa, sudah serasa sok-sokan buka. Alhamdulillah. Berdusta. Paham ya? Maka semua ilmu pasti ada manfaat. Belajar dari yang kecil, yang penting-penting dulu. Belajar fikih, bersuci, cara toharoh. Jangan sampai besok jadi bapak, punya istri cantik, cebok saja tidak bisa, tidak sesuai syariat, tidak sah, tidak tahu air yang mana yang mensucikan, mana yang tidak. Ada kotoran gereja, asal jual saja dan seterusnya. Aku lupa lihada, astagfirullahaladzim. Bisa ilmu muslimin wa muslimin.